Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Dua. Di sini kita akan mencoba melakukan praktikum self-photo dengan menggunakan kentang. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dari saya sendiri Nur Hasanah Wulandari. Saya Alif Bagas Pratama Jaya. Saya Tirta Alfarizi. Saya Robert Tantan Barat. Saya Sulang Ajaransyah. Saya Kevin Octorio. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Oke, langkah pertama tentunya kita siapkan alat dan bahan. Dan bahan utama yang kita perlukan adalah centang. Oke, bahan selanjutnya itu selain benang kita ada capit buaya dan kabel. Nah, dimana capit buaya yang kita gunakan ini pendek, tidak terlalu panjang. Yang kedua itu ada paku yang akan ditempelkan di kentang dan koin kecil yang terbuat dari tembaga yang akan juga ditempelkan di kentang. Dan lampu untuk bahan uji coba nyala atau berhasil atau tidaknya percobaan kita. Oke. Karena kami sudah menjelaskan bahan yang akan diperlukan, sekarang kita lanjut ke teknik pembuatan dari uji praktek self-photo ini. Jadi yang pertama-tama kita akan menempelkan koin dan juga paku pada bagian permukaan kentang. Oke, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menempelkan koin dan juga paku yang telah kita sediakan ke bagian permukaan kentang. Dan usahakan koin dan juga paku yang akan ditempelkan tertempel dengan cukup dalam dan juga cukup kuat pada bagian kentang. Oke, setelah terbentuk seperti ini, langkah selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah kabel. Yang dimana kabel penjepit buaya ini dijepitkan secara menyilang. Pada kentang pertama dijepitkan pada paku dan juga ada yang dijepitkan dengan koin. Ini berarti pasangan. Iya, sangat sih. Nah. Bukan. Enggak, nanti buat ini ya. Nah, nanti buat ini. Udah ada koin. Oke, setelah dibentuk menyilang seperti ini, yang selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah lampu bolam yang memiliki kaki seperti ini, yang nanti akan kita sambungkan ke mulut buaya atau ujung kabel yang kosong seperti ini. Kan lampu dicoba dengan lampu berwarna kuning. Dan lebih jelas bahwa lampu merah memiliki cahaya yang cukup jelas dibandingkan dengan warna kuning karena faktor warna juga faktor cahaya. Oke. Teman-teman masih bertanya nih, kenapa kentang bisa menyalakan lampu LED ya? Nah, jadi sebenarnya kentang itu bukanlah suatu sumber energi kayak baterai atau aki. Tapi kentang itu punya elektrolit. Nah, jadi elektrolit itu simpelnya seperti suatu zat yang dapat mengantarkan listrik. Elektrolit yang dimiliki kentang berupa larutan asam lemah. Misalnya asam sitrat, fosfat, dan air dengan ion-ion mineral. Elektrolit inilah yang menyebabkan terjadinya reaksi redoks antara dua logam berbeda yakni besi di paku dan tembaga di koin. Nah, eksperimen yang kami lakukan berkaitan erat dengan self-photo atau galvanisme. Yang pertama, kita mempunyai kentang. Kentang di sini berfungsi sebagai elektrolit yang menghantarkan arus listrik dan sumber ion untuk menghasilkan reaksi redoks yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, kita mempunyai kabel penjepit buaya sebagai jalan elektron, dan yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu paku dan koin. Nah, paku yang kami gunakan terbuat dari besi yang memiliki sifat mudah teroksidasi, sedangkan koin yang kami gunakan terbuat dari tembaga yang memiliki sifat tidak mudah teroksidasi. Sehingga dari eksperimen tersebut, paku yang kami gunakan memiliki peran sebagai anoda dan juga koin yang kami gunakan memiliki peran sebagai katoda. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peran dari paku dan koin pada rangkaian self-photo. Paku dan koin berperan sebagai elektroda, di mana paku bersifat anoda atau berkutub negatif dan koin bersifat katoda atau berkutub positif. Pada paku terjadi pelepasan elektron dengan reaksi oksidasi. Pada koin terjadi
penerimaan elektron dengan reaksi reduksi. Nah, bagaimana sih yang terjadi pada proses eksperimen kami? Nah, paku besi akan melepaskan elektronnya dan akan mengalirkan pada koin, di mana paku besi atau Fe akan berubah menjadi ion Fe2+. Oke. Lalu di katoda, koin tembaga akan mengalami reduksi karena menerima elektron. Elektron ini berasal dari besi yang kemudian mengalir ke koin tembaga, lalu mereduksikan ion H+ yang berasal dari kentang. Maka reaksinya sebagai berikut. Oleh sebab itu, pada permukaan tembaga akan tampak yang pertama, gelembung kecil gas hidrogen. Lalu yang kedua, pada permukaan tembaga akan tampak sedikit memudar. Nah, kalau teman-teman perhatikan secara seksama, mungkin fenomena ini akan terjadi. Ini menandakan bahwa reaksi tersebut berjalan secara lancar. Terus kenapa LED bisa menyala? Karena LED mendapatkan beda potensial atau tegangan dari reaksi redoks tersebut. Tapi ini ya, satu kentang saja sama dengan cuma bisa menghasilkan sekitar 0,8 sampai 1 volt. Sementara LED butuh tegangan sekitar 1,8 sampai 3 volt. Karena itu kelompok kami memakai 3 kentang secara seri, sama seperti menyusun baterai secara seri, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, kelompok kami menghubungkan kabel secara bersilangan, teman-teman. Mulai dari paku ke koin dan dari koin ke paku, teman-teman. Kenapa kami melakukan secara demikian? Karena kelompok kami sudah membentuk rangkaian sel volta secara rangkaian seri seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Ini mana Fe pada kentang 1 akan dihubungkan ke Cu yang ada di kentang kedua, dan nantinya Cu yang ada di kentang kedua akan dihubungkan lagi ke Fe yang ada di kentang kedua, teman-teman. Dan dari Fe kentang kedua maka akan dihubungkan ke Cu yang ada di kentang ketiga, teman-teman. Nah, apa sih yang akan terjadi kalau misalnya teman-teman merangkainya secara salah atau secara tidak tepat? Maka kan ada 3 kemungkinan, teman-teman. Yang pertama, tegangan tidak akan bertambah, dan yang kedua, malah akan timbul rangkaian saling netral, teman-teman. Dan yang ketiga, tentunya adalah LED atau lampu yang nanti akan kita gunakan justru tidak akan menyala, teman-teman. Sehingga rangkaian ini harus dari atau anoda ke katoda, teman-teman, secara berurutan. Nah, apa sih hubungannya dengan elektrolisis? Jadi, pada kentang tidak terjadi elektrolisis secara aktif karena elektrolisis membutuhkan baterai atau aki. Namun, pada reaksi katoda di eksperimen kami itu mirip dengan elektrolisis pada air atau asam, yakni ion H+ direduksi menjadi gas H2. Reaksi tersebut mirip dengan elektrolisis air pada elektroda negatif. Jadi, eksperimen kami merupakan bagian dari sel volta. Tapi, beberapa reaksi yang terjadi sebagian itu mirip dengan elektrolisis pada katoda. Jadi, dua konsep ini sama-sama saling mengalami reaksi redoks. Teman-teman tahu gak sih kenapa lampunya redup? Nah, karena yang pertama, tegangan per kentang kecil 0,8 sampai 1 volt. Nah, yang kedua, arus yang dihasilkan sangat kecil. Nah, yang ketiga, hambatan kabel ditambah LED cukup besar. Yang keempat, reaksi redoks berjalan lambat. Yang kelima, resistansi dalam kentang tinggi, tidak seperti larutan garam pekat. Jadi lampu LED memang tidak bisa terang. Beda cerita kalau pakai baterai beneran. Terangnya tentu melebihi lampu yang menggunakan kentang. For your information nih, kabel yang kami gunakan untuk eksperimen itu sudah dimodifikasi. Apa yang dimodifikasi? Nah, kami memodifikasi kabelnya menjadi lebih pendek. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok kabelnya dipendekin? Atau mungkin sudah ada yang nebak nih? Oh, mungkin agar elektronnya ngalirnya cepat. Kalau panjang nanti kelamaan ngalirnya. Singkatnya sih begitu. Tapi kalau secara ilmiah itu kurang tepat. Elektron itu nggak kayak mobil yang berjalan pelan di jalan raya. Arus listrik sudah muncul ketika rangkaian dihubungkan. Elektron mungkin sudah mengalir secepat kedipan mata kalian atau bahkan lebih cepat lagi.
Terus konsepnya gimana sih? Oke, kita senggol-senggol dulu nih ke materi fisika. Di dalam fisika ada yang namanya hambatan. Mungkin sebagian dari kita tahu rumus hambatan itu apa. Rumus hambatan itu R sama dengan V per I. Itu salah satunya. Tapi ada salah satu rumus hambatan yang dipengaruhi oleh panjang penghantar. Rumusnya adalah R sama dengan Rho dikali L per A. Artinya, kalau kabel semakin panjang, maka hambatan semakin besar. Kalau hambatan semakin besar, maka arus yang mengalir menjadi lebih kecil. Kalau arus yang mengalir itu kecil, maka LED akan redup atau bahkan tidak menyala sama sekali. Karena sel kentang menghasilkan arus yang sangat kecil, maka hambatan sedikit saja akan berpengaruh besar. Jadi benar, kalau kabelnya dipendekin, hambatannya jadi lebih kecil, sehingga menghasilkan arus yang lebih besar. Kalau arusnya besar, maka memungkinkan LED menyala lebih terang. Demikianlah percobaan praktikum sel volta dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.